Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar yang budiman, selamat datang di channel kelompok 1 PDWK Multimedia Kabupaten Boyolali. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berikut penjelasannya. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan benda tak hidup. Misalnya, hewan seperti kucing, burung, ikan akan memperlihatkan aktivitas hidupnya. Begitu pula dengan tumbuhan dan tentunya kita sebagai manusia. Meski begitu, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas dan cara bertahan hidup. Yuk, ketahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang. Ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh benda tak hidup. Berikut penjelasannya. Ciri yang pertama adalah bernafas atau respirasi. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen dari lingkungannya untuk bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan dalam tubuh. Makhluk hidup yang hidup di darat mengambil oksigen dari udara di sekitarnya, sementara makhluk hidup di air mengambil oksigen yang terlarut di air. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di air bernafas dengan insang. Sementara itu, paus dan lumba-lumba meski hidup di air bernafas dengan paru-paru. Ciri yang kedua, bergerak. Untuk melakukan gerakan, makhluk hidup memiliki alat gerak tertentu. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan. Hewan seperti citah misalnya, berlari atau berjalan menggunakan tungkai atau kaki. Sementara burung terbang menggunakan sayapnya. Tumbuhan juga melakukan gerak, namun sangat lambat, sehingga gerakannya tidak terlihat oleh mata manusia. Tumbuhan bergerak saat tumbuh, misalnya saat mekar, akar menembus tanah, atau ketika batang serta ujung tunas menuju ke arah datangnya matahari. Ciri yang ketiga, memerlukan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dengan cara makan tumbuhan atau hewan lainnya. Misalnya, manusia makan sayuran dan daging, sedangkan harimau memakan kijang, kemudian kijang memakan rumput. Tumbuhan pun memerlukan makanan. Cara tumbuhan mendapatkan makanan adalah melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil air dan zat mineral dari tanah serta karbon dioksida dari udara untuk diolah menjadi makanan. Proses ini terjadi dengan bantuan energi cahaya matahari. Ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Dalam pertumbuhan, terjadi penambahan ukuran tubuh makhluk hidup yang semula kecil menjadi besar. Ini disebabkan adanya penambahan jumlah sel dan ukuran sel yang membangun tubuh makhluk hidup. Misalnya, manusia mengalami pertumbuhan dari bayi menjadi anak kecil, kemudian remaja hingga dewasa. Begitu pula tumbuhan dari biji berkecambah, kemudian menjadi tumbuhan muda hingga tumbuhan dewasa. Pertumbuhan pada makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor dalam yaitu dari tubuh makhluk hidup itu sendiri, misalnya hormon atau keturunan. Sementara faktor luar misalnya lingkungan. Ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup berkembang biak secara reproduksi seksual dengan kawin atau secara aseksual, tidak dengan kawin. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan. Jumlah populasi manusia di dunia yang terus bertambah merupakan salah satu bukti bahwa makhluk hidup berkembang biak. Hewan pada umumnya berkembang biak secara seksual seperti ikan, katak, kura-kura hingga burung. Sementara hewan invertebrata atau yang tidak bertulang belakang dapat berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan membentuk tunas. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsangan.
Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Misalnya, kulit peka terhadap rangsangan sentuhan sehingga manusia bisa meraba. Hidung peka terhadap rangsangan bau sehingga manusia bisa mencium. Rangsangan dari luar ini diterima manusia melalui panca indera. Ciri yang ketujuh, mengeluarkan zat-zat sisa atau dikenal dengan ekskresi. Setiap makhluk hidup akan melakukan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Manusia akan mengeluarkan urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkan karbon dioksida melalui pernafasan. Urin mengandung urea dan karbon dioksida harus dikeluarkan tubuh karena bersifat racun. Zat ini merupakan zat sisa dari proses metabolisme tubuh. Hewan juga mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui saluran tertentu. Tumbuhan pun mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa pada tumbuhan berupa karbon dioksida sebagai sisa proses pernafasan dan oksigen sebagai sisa proses fotosintesis. Zat-zat ini dikeluarkan melalui stomata atau lentisel. Pada tumbuhan hijau, zat-zat ini akan diperlukan kembali. Karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis dan oksigen untuk respirasi. Demikian ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.